Aristoteles pernah mengatakan, sebuah negara akan hancur ketika pemimpinnya hanya mencari keuntungan pribadi, bukan kebaikan bersama. Kalimat ini lahir ribuan tahun lalu, tapi anehnya masih sangat relevan hingga hari ini. Di dalam karyanya Politika, Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi dua kategori, yang baik dan yang rusak. Yang baik seperti monarki sejati, aristokrasi, dan politeia bertujuan untuk kepentingan bersama. Sedangkan yang rusak seperti tirani, oligarki, dan demokrasi yang menyimpang hanya melayani kelompok kecil, bahkan satu orang saja. Saat pemimpin hanya peduli pada kekuasaan dan harta, rakyat berubah jadi alat. Mereka dimanfaatkan demi mempertahankan kursi kekuasaan. Suara rakyat dibeli, data rakyat dikumpulkan bukan untuk dilayani, tapi untuk dikendalikan. Aristoteles tidak menolak demokrasi, tapi ia memperingatkan, demokrasi bisa jadi rusak bila dikendalikan oleh massa yang tak sadar atau elit yang manipulatif. Demokrasi bukan sekadar pemilu, tapi apakah hukum ditegakkan? Apakah suara rakyat benar-benar didengar setelah pencoblosan? Sistem pemerintahan yang baik menurut Aristoteles adalah yang menjaga keadilan, distributif keadilan yang membagi kekayaan dan peluang secara merata. Tapi kalau subsidi dicabut, pajak dinaikkan, korupsi dibiarkan, lalu siapa sebenarnya yang dilayani oleh negara ini? Ketika rakyat sudah tidak percaya lagi kepada hukum, ketika aparat lebih takut pada penguasa daripada pada nuraninya sendiri, ketika kritik dianggap musuh negara, maka itu bukan lagi negara, itu panggung sandiwara. Aristoteles tidak hidup di era kita, tapi pertanyaannya tetap sama. Untuk siapa negara ini dibangun? Untuk siapa hukum ditegakkan? Dan, apakah kita hanya alat? Negara bukan sekadar struktur. Negara adalah cerminan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikorbankan. Negara bukan sekadar struktur. Bayangan bangunan negara perlahan berubah jati wajah para pemimpin. Lalu berubah lagi jati siluet rakyat yang menangis. Negara bukan sekadar struktur. Ia adalah cermin tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikorbankan. Aristoteles memang tidak hidup di zaman kita, tapi pertanyaannya tetap hidup. Untuk siapa negara ini dibangun? Untuk siapa hukum ditegakkan? Apakah kita hanya alat? Apakah kita hanya alat bagi kekuasaan? Atau masih ada ruang untuk harapan? Karena sejarah memberi dua pilihan, bangkit bersama, atau perlahan hancur bersama kebohongan, rakyat dan cermin kekuasaan. Kadang, kekuasaan tidak perlu senjata, cukup dengan kebodohan yang dipelihara dan harapan yang sengaja dipatahkan. Rakyat dipaksa percaya bahwa mereka bebas, padahal mereka hanya memilih siapa yang akan membungkam mereka berikutnya. Mereka bilang, ini demokrasi. Tapi demokrasi macam apa yang membuat rakyat takut bicara, yang menjadikan kritik sebagai kejahatan, dan pembelaan atas kebenaran sebagai tindakan makar? Kita tumbuh dalam ketakutan yang dibungkus janji. Dari kecil kita diajari untuk diam bukan untuk berpikir. Dibentuk agar patuh, bukan untuk berani. Pendidikan dan propaganda. Aristoteles percaya bahwa pendidikan adalah fondasi negara yang adil. Tapi di negeri ini, pendidikan seringkali bukan jalan keluar, melainkan alat propaganda yang terselubung. Anak-anak diajari menghafal sejarah versi penguasa, bukan untuk memahami, tapi untuk tidak bertanya. Buku-buku yang mengajarkan keberanian dibakar. Guru yang mengajarkan kebenaran dipecat. Pendidikan tidak lagi membebaskan. Ia dibungkam, agar generasi berikutnya tidak tahu bahwa mereka sedang dijajah oleh bangsa sendiri. Keberpihakan hukum. Apa gunanya hukum jika ia hanya tunduk pada uang dan jabatan? Orang kecil mencuri demi makan, dihukum bertahun-tahun. Pejabat mencuri triliunan, dihukum ringan. Lalu bebas tertawa di podcast. Di pengadilan, keadilan bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang punya kuasa menyewa kebenaran. Kebebasan yang dipelintir. Kita hidup di zaman ketika kebebasan menjadi kata paling berbahaya. Bicara salah, diam juga salah. Menyindir dianggap subversif. Mendiamkan korupsi dianggap netral. Padahal, diam di hadapan kejahatan. Bukan netralitas itu keberpihakan yang pengecut. Saat rakyat terbangun. Tapi sejarah selalu punya babak baru. Dan setiap babak perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Dulu,
Tirani jatuh bukan karena lemah, tapi karena rakyatnya sadar bahwa mereka bukan budak. Perubahan bukan datang dari layar, tapi dari keberanian menolak jati penonton. Dari keberanian satu orang yang menyalakan api kesadaran di tengah gelapnya. Jati, pertanyaannya bukan lagi siapa yang berkuasa, tapi sampai kapan kita membiarkan mereka berkuasa tanpa pertanggungjawaban? Negara bukan milik mereka yang duduk di istana. Negara adalah milik setiap suara yang selama ini dibungkam. Milik setiap ibu yang berjuang tanpa keadilan. Milik setiap anak yang bermimpi, tapi ditampar oleh kenyataan yang timpang. Aristoteles tak memberi solusi instan. Ia hanya mengingatkan, bila kita tahu mana yang rusak, maka menjadi tanggung jawab kita untuk tidak menjadi bagian darinya. Karena negara yang baik bukan tercipta dari kekuasaan, tapi dari rakyat yang berani berkata, "Cukup, kami bukan alat, kami manusia."